Welcome to my channel, Teti LS. Kita bertemu dalam Bincang Survivor. Jadi kalau pasien kanker mau bisa survive, jangan bilang ini, ngertiin gue dong, gue tuh sakitnya kanker. Aduh, Bu, maaf ya ini belum bersih katanya gitu. Tapi apa yang kita berikan itu sudah yang maksimal. Di bulan kelima itu ternyata bersih. Tapi di 1 tahun kemudian ternyata ada pembesaran kelenjar getah bening. Darah gula darah saya agak tinggi. Kemo 2 kali, radiasi luar 25 kali, radiasi dalamnya 4 kali, Oke. transfusi darah 67 kantong. Tapi di 1 tahun kemudian ini CT scan, ternyata ada pembesaran kelenjar getah bening yang di perut kanan kiri, karena kan memang nggak operasi kan. Nah, terus nanya lagi sama dokter, dok, gimana ibu? Dok, ini kok ada KGB, KGB-nya kok membesar ya dok? Halah katanya, kemarin kan bisa happy-happy, kenapa sekarang nggak mau happy-happy? Senang amat di kemo. Dokter aku kan dokter yang tiba-tiba, gak usah ngomong gitu, gitu-gitu kan. Udah kayak senang amat di kemo katanya gitu. Udah nggak usah mikir kemo katanya, happy-happy aja katanya, ntar juga hilang katanya. Kita pantau ya Bu 6 bulan. Ibu ini mah pasti bisa hilang, kemarin aja kanker masih segede gitu bisa hilang, masa ini nggak bisa katanya. Ini lebih kecil daripada yang kemarin katanya gitu. Oh gitu ya dok ya? Iya, udah happy-happy gitu. Happy-happy. Tanya ke dokter lain, happy-happy. Oh ya udah happy-happy. Saya sama 3 bulan dicek nggak ada perubahan gitu kan, masih segede itu katanya, nggak berubah jadi gede lagi katanya. Eh 3 bulan kemudian eh udah mulai mengecil gitu. Terus 3 bulan nggak diperiksa lagi, 6 bulan kemudian baru dicek lagi, ternyata udah nggak ada gitu ya. Alhamdulillah. Itu tanpa tanpa pengobatan gitu yang Mbak Enda. Tanpa pengobatan. Berarti benar ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat, jadi gitu. Jangan berprasangka buruk dulu. Jadi memang selama proses itu adik, teman-teman, dokter juga, ibu tuh jangan berprasangka jelek dulu katanya. Jadi semua yang terjadi sama kita juga bisa jadi karena prasangka kita sendiri. Kalau prasangka kita jelek ya akhirnya jadi jelek. Ibu mau hasilnya bagus nggak? Bagus dok. Ya udah prasangkanya bagus aja. Oh iya benar juga ya. Ya udah. Terus oh ya waktu itu kan kalau di di selak antrian marah dong ya kan. Pernah nih kalau maksa waktu lagi radiasi dalam karena ada kenalan orang dalam itu nggak ngantri. Mau ambil darah, Oh, ngantri itu nomor 100 gitu kan. Begitu datang tek 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 tek, tek teman, sini sini cek darah, nggak ngantri. Terus seneng dong gitu kan. Tahu nggak? Setelah waktu mau proses itu ada sih ketawa-ketawa aja. Begitu di mobil pulang, aku kan masih ketawa nih. Enak ya kalau ada orang dalam nggak ngantri. Adik nyautinnya gimana? Mbak inget nggak waktu Mbak lagi sakit-sakit kemarin katanya. Terus hmm. ada yang nyela, Mbak marah nggak? Kesel nggak? Iya, kesel banget. Tadi tuh Mbak nggak inget, nggak lihat tuh yang di sebelah Mbak, dia juga lebih parah loh dari Mbak yang sekarang kayak gitu. Mungkin dia sama dengan Mbak yang dulu. Terus Mbak selak, gimana perasaan dia? Langsung loh, hati tuh langsung nih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok kamu nggak ngingetin aku? Ya aku pengennya Mbak itu sadar katanya gitu. Mbak itu harusnya sadar katanya gitu. Tapi Mbak enggak, itu yang aku bingung katanya gitu. Adikku nangis loh, sambil ngomong gitu tuh nangis gini, kan Mbak itu udah sakitnya kanker, sadar dong gitu. Aku tuh cuma minta Mbak tuh sadar katanya gitu. Nangis padahal dia kasih tahu tapi dia yang nangis. Aku tuh langsung gini, Masya Allah ya Allah aku jahat amat ya. Sejak saat itu kan aku baru yang mau radiasi pertama. Sejak saat itu, Mbak mana nomornya? Gak usah. Kamu kalau datang ke sini bawain saya kopi susu aja saya bilang gitu. Bawain saya kopi susu sama roti buat saya makan. Ini ntar nggak usah antri, nggak apa-apa saya antri aja. Sejak saat itu aku nggak mau ngantri, saya nggak mau ngantri, nggak mau nyelak. Jadi Menyerah.
Saya mau Ya, ngajak. Jadi, karena inget dulu tuh amit-amit kok dulu saya dislike gitu marah, kenapa saya sekarang nge-like gitu. Sejak saat itu nggak pernah lagi mau, dinomorsatukan. Jadi nggak, saya sesuai antrian aja. Kalaupun misalnya ternyata sesuai antrian, ternyata terus ada orang yang lebih parah, kadang aku gini, "Ibu nomor berapa?" "Oh, nomor sekian." "Ya udah nih Ibu duluan aja, saya nanti belakangan nggak apa-apa." Tukeran nomor kita sekarang. Akhirnya jadi semakin saya sekarang sabar ya. akhirnya saya bisa seperti itu, tahu nggak adik saya langsung meluk gini, "Alhamdulillah," katanya, "jadi Mbak itu jadi sekarang sehat. Sehat itu karena apa? Karena jiwanya udah sehat," katanya gitu. "Mau apa, Mbak selagi susah, tapi Mbak lagi sakit, tapi Mbak itu masih bisa mikirin ternyata orang itu lebih sakit dari Mbak," katanya. Itu aku seneng banget, sejak saat itu tuh udah memang jadi berusahalah Mbak untuk ngertiin kondisi orang lain. Jangan maunya dimengerti aja. Jadi kalau kita belajar mengerti kondisi orang lain, eee, itu akan enak buat kita. Jadi jangan mintanya di ngertiin, "Sakit nih sakit, emang lu mau sakit?" Gitu. Jadi sejak saat itu memang, konsep pemikirannya udah gini, jadi jangan maunya di ngertiin, jadi, "Ngertiin dong, gue tuh sakit, sakit gue tuh kanker." Enggak, udah nggak gitu, nggak zaman. Jadi kalau pasien kanker mau bisa survive, jangan bilang gini, "Ngertiin gue dong, gue tuh sakitnya kanker." Jangan. Justru harusnya kita bisa lebih mengerti dengan sakit ini, bisa lebih memahami orang lain gitu. Itu sih salah satu Kitanya, obat ya. iya, jadi tenang ya Mbak Endang ya. Iya. Jadi itu apa, ternyata kalau dikasih sakit itu, eee, dulu saya orangnya nggak sabaran. Dulu saya orangnya cepet marah gitu, kalau sekarang enggak. Jadi lebih bisa gini, kalau ada orang ngomong apa-apa ya ketawa aja dulu, hihihi gitu. Udah bodo amat gitu, nggak Eh, mau mikir yang susah-susah gitu. Jadi Mbak itu radiasi dalam, radiasi luar, kemo berapa kali tuh Mbak? Saya kemonya 2 kali, Mm-mm. radiasi dalamnya 25 kali, sorry sorry, kemo 2 kali, radiasi luar 25 kali, radiasi dalamnya 4 kali, Eee, Oke. transfusi darah 67 kantong. 67 kantong itu yang 300 mili itu ya. Iya. Nah, berarti teman-teman semua jangan takut, jangan khawatir kalau harus transfusi. Kalau begini ya inilah contohnya. Masih bisa survive sampai sekarang. Iya Tolong, kan iya Wonder kan Woman ini, Wonder Woman kita. ya kan ada orang gini, transfusi sekali aja gini, "Aduh aku kenapa sih harus transfusi nih?" Jangan takut transfusi, transfusi itu bukan hal yang menakutkan. Jadi darah yang mau masuk ke kita itu sudah diperiksa, darah itu udah bagus, darah itu tidak ada penyakit, tidak ada virus, sudah bersih, baru dimasukin ke tubuh kita. Jadi darah yang masuk itu darah segar, darah yang bagus, darah yang bersih. Jadi jangan Ya, takut. Kan banyak teman-teman kita takut tuh mau transfusi. "Aduh kenapa sih aku harus transfusi?" Lah, emang kenapa transfusi? Transfusi tidak menakutkan. Transfusi itu kayak infusan betul. biasa. Bikin kita jadi seger ya. Dulu mungkin saya pernah ngalamin, kreatin itu berapa ya, 8, mungkin karena waktu itu HB saya 2 kali ya. Kan Iya, HB-nya jadi semua 2. jumpalitan ya. HB 2, kreatinin 8, ya kan. Kalau orang udah cuci darah itu kreatinin 8. Tapi kan mungkin bisa jadi karena HB-nya rendah banget ya kan. Nah, setelah transfusi apa segala macam, terus jaga makanannya yang lebih sehat lah ya sekarang. Alhamdulillah jadi, kreatinin saya tetap di bawah 1, masih 0,8. Padahal saya Oh, insulin, minum obat juga. Sudah jadi mau 5 tahun ya, mau 5 tahun ini hmm. obat obat diabetes itu kan bukan hanya obat diabetes yang diminum kan, ada pengencer darah, ada obat saraf, ada obat apa lagi tuh, macem-macem, terus ada banyak lah obatnya, terus kalau lagi misalnya apa, ada apa, bakteri ya di urin kan, kalau sama mungkin kalau orang yang pasang nefros itu juga resiko
Ya, pasang digestan kan bisa ada kandung kemihnya itu bisa bermasalah gitu kan. Sama dengan yang diabetes. Itu kalau lagi ada masalah kan kita minum obatnya banyak banget. Tapi nah di Mbak Endang, nah, eh, obat diabetes sejak kapan Mbak Endang kena diabetes ini, setelah kena kanker atau sebelumnya? Begitu juga dengan pengencer darah, kenapa Mbak Endang harus minum pengencer darah? Kan kurang darah tadi, gitu kan ya? Kita nah, agak-agak bingung juga nih dengarnya gitu ya. nah, diabetes itu waktu begitu pindah ke rumah sakit, konsul ke penyakit dalam, katanya darah gula darah saya agak tinggi katanya. Jadi waktu itu masih minum obat, minum metformin kalau nggak salah, saya masih minum. Minum metformin, dapat metformin, minum itu sama minum apa lagi satunya. Nah, itu minum itu pas di tahun 2018, awal 2018, dokter lihat katanya, "Ini gula darah ibu tuh nggak stabil," katanya, naik turun katanya. "Ini tuh nggak bagus bu, nggak sehat," gitu. Jadi biar gula darahnya stabil, ibu kan pasien kanker nih, akan banyak makanan yang boleh dan tidak bolehnya dimakan katanya gitu. Jadi lebih baik ibu pakai insulin aja, lebih aman buat ibu. Untuk yang pasien kanker itu akan lebih aman loh dengan pakai insulin katanya gitu. Oh gitu dok? Iya, nanti suntiknya gimana? Sakit? Enggak, nanti diajarin gitu. Akhirnya diajarin, terus diajarin. Oh ya saya udah mulai minum itu. Pasien diabetes rata-rata memang juga minum pengencer darah. Mungkin darahnya terlalu kental mungkin ya, kekentalan darahnya. Ya terlalu kental jadi akhirnya ya udah minum setelah selesai treatment ya di tahun 2018 itu baru mulai minum pengencer darah. Terus kan kena ujung-ujung jarinya itu juga udah mulai kesemutan gitu. Akhirnya minum saraf, obat saraf. Ini kan jari saya kan ini nih bengkok tuh. Nih, agak bengkok ya jadinya. Ini itu salah satu Ya, penyebabnya ini dari diabetes itu bisa gini. Jadi sarafnya ini, ya. Ini yang ini juga udah mulai mau kena tuh, kayak gitu. Nih bengkok hmm. gitu. Jadi sakitnya tuh kalau yang diabetes itu biasanya ujung-ujung saraf ini sakitnya tuh sampai panas rasanya kayak bekas megang cabe itu panas banget gimana sih? Nah itu panasnya kayak gitu. Saraf saraf tepi berarti ya. Saraf tepi, Saraf iya. tepi. Kena saraf tepi. Dan itu kadang-kadang tuh sampai panas loh. Sakit dan panas. Sakit banget kadang-kadang. Kalau saking sakitnya nggak bisa tidur loh. Jadi Hmm. yang tadinya minum obat saraf itunya cuma satu, akhirnya sekarang disuruh dua. Memang begitu minum dua, udah nggak ngerasain sakit. Jadi dari 2018 sampai sekarang itu obat-obatan tersebut rutin dikonsumsi gitu ya. Rutin, rutin. Malah Nah, kadang-kadang untuk ditambah. untuk perjalanan pengobatan kankernya sendiri setelah 2018 itu gimana Mbak Endah? Kontrol aja, kontrol rutin setiap 3 bulan waktu itu. Setiap 3 bulan kontrol, Oke. alhamdulillah bersih terus. Gitu, sampai sekarang. Sampai Oh iya. kemarin ya, sampai 6 bulan yang lalu kan sekarang kontrolnya per 6 bulan. Nanti baru minggu depan ini mau kontrol lagi. Oh Mau iya, tahun kelima bersyukur nih. ya. Alhamdulillah, puji Tuhan banget gitu ya setelah melalui pengobatan yang aduh dan penuh drama berat dijalanin kita yang denger aja. Aduh, gitu ya. Ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa di akhir pengobatannya ini gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah keseharian Mbak Endang ini? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Iya.